Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Kembali lagi bersama saya Andrea Tiara Syafira dalam Dialektika, Dialog Interaktif KPU Kabupaten Purbalingga. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Kemarin terakhir podcast bareng Pak Misrat, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Dan di pagi hari ini saya ditemani oleh wajah baru dari KPU Kabupaten Purbalingga. Mereka adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang ditempatkan di Kabupaten Purbalingga. Mereka juga angkatan baru tahun 2024 dan baru mulai bekerja di bulan Juni ini. Kita tanya-tanya yuk teman pemilih. Halo dengan Mas Bayu dan Mbak Ganis. Halo Mas Bayu dan Mbak Ganis. Halo juga Mbak. Selamat datang dan selamat bergabung di Komisi Pemilihan Umum khususnya di KPU Kabupaten Purbalingga. Oke, terima kasih Mbak sebelumnya. Oke, Mas Bayu dan Mbak Ganis. Asli orang mana nih kalian? Kalau aku asli Banyumas. Asli Banyumas. Jadi Deket dekat, ya? dekat lumayan Oke. dekat. Betul. Kalau Mbak Ganis, Aku asli Purbalingga. ini lebih akamsi lagi ternyata. Betul Ya, betul. sekali. Akamsi ya. Oke. Akamsi banget Akamsi ya. ya. Oke. Gimana perasaannya ditempatin di lingkungannya sendiri nih? Kayak Mas Bayu kan dari Banyumas kan dekat, cuma 30 menit ya dari Di Banyumas. 30 menit sampai 40 menit tergantung lalu lintas saja Oh, sih. gitu ya? Betul. Iya. Tapi Oke. rata-rata sih 30 menitan. 30 menitan ya? Betul. Deket banget kan berarti kan? Lumayan dekat. Gimana Jadi, perasaannya? Seneng ditempatin di sini? senang, jadi kayak sebelumnya kan aku ngerantau kan, Oh, jadi gitu. jadi aku udah lama banget nih nggak ada di sini, nggak ada di sekitaran Banyumas Purbalingga gitu kan ya. Jadi ketika beli lagi, wah kayaknya kayak flashback aja ke zaman kuliah aja gitu. Oh, Jadi gitu ya? jadi kayak emang berangkatnya tuh mungkin kayak jarak rumah ke KPU Purbalingga atau rumah ke kampus tuh mungkin hampir sama sih. Hampir Jadi sama, jadi ya oke. udah kayak flashback aja gitu. Oke. Gitu kali. Kalau Mbak Ganis gimana? Senang Senang banget banget. sih, luar biasa. Kayak nggak nyangka doanya tuh terkabul gitu. Berarti emang bener cita-citanya pengen di KPU Purbalingga gitu ya? Iya, betul. Pengen banget kayak siapa sih yang nggak pengen di daerah sendiri Iya, betul. gitu. Sebelumnya kerja di mana Mbak Ganis? Di PUPR, Oh, di Jakarta? di Banyumas. Oh, di Banyumas. Penempatannya di Banyumas. Oh, gitu. Oke, kenapa nih Mas Bayu dan Mbak Ganis kemarin milih KPU untuk seleksi CPNS kemarin? Kalau aku pribadi ya sebenarnya kalau aku pribadi itu lebih ke mencari peluang probabilitasnya sih gitu. Pertama probabilitasnya kan karena emang KPU pembukanya itu lumayan banyak nih. Banyak ya? Oke. Lumayan banyak di sekitar kalau sesuai dengan apa namanya lulusan aku itu kan sekitar 30 sekian gitu kan. Wah ini lumayan banyak nih. Itu probabilitasnya kan tinggi juga. Iya. Ada salah satunya itu, keduanya juga KPU itu full CAT, jadi benar-benar transparansinya itu ada gitu. Jadi Oke. apa yang kalau CAT dari PKN nih, jadi apa ya biasanya kan ada live score-nya kan, ada live score dari YouTube-nya kan. Oh berarti apa yang ditampilkan di live score YouTube itu ya Real. itu real Iya. apa kerja-kerasnya kita dan itu emang hasil akhirnya seperti itu Iya. gitu. Jadi emang nggak ada subjektivitas dalam proses rekrutmennya. Jadi itu sih kenapa saya milih ke KPU gitu. Gimana kalau Mbak Ganis? Kalau aku lebih ke karena KPU ini kan zona ya, Iya. bukannya per zona gitu. Karena emang pengen di daerah sendiri gitu, siapa tahu gitu kan, mencari peluang. Nah, kebetulan ada nih bukaan untuk zona Jawa Tengah. Dan kebetulan juga untuk yang lulusan hukumnya tuh formasinya banyak, ada Oh, 60, gitu. nggak yang cuma satu kayak gitu kan. Kita juga harus cari peluang juga kan gitu sih. Senang banget ya teman-teman mereka bisa dapat penempatan di daerah masing-masing gitu ya. Ini berarti udah kerja 1 minggu ya di sini ya? Iya, Jalan 1 minggu betul di sini. Gimana kesannya nih sama orang-orang di KPU Purbalingga? Kalau aku kesannya, wah orangnya tuh asik-asik sih. Biasanya kayak welcome banget gitu kayak, wah pertama saya kan di swasta kan, dari swasta bener-bener kayak terjun ke ASN gitu kan. Jadi kayak wah kayak terus wah ini kayaknya canggung deh atau apa gitu kan. Waduh masih belum ada bayanganku tuh kerja di pemerintah tuh kayak saklek atau sesuai aturan atau apa gitu kan. Tapi ketika coba masuk ini
wah ternyata orangnya gokil-gokil gitu loh. Jadi asik gitu loh. Gokil-gokil ya. Asik diajak ngobrol, asik apa ternyata apa bayangan aku pegawai-pegawai apa namanya itu orangnya saklek atau apa atau kaku atau apa ternyata enggak gitu. Ternyata emang asik-asik kayak gitu. Asik-asik ya. Betul. Kalau Mbak Ganis gimana? Udah pernah dimarahin belum? Belum dong. Belum. Apalagi kasus bang aku nih kayak bapak sendiri Oh, gitu. Jadi seru kekeluargaan gitu Alhamdulillah. kalau di ruangan aku gitu. Oke. Kemarin sebelum di KPU Purbalingga ini kan sempat ada pelatihan dan arahan ya dari KPU orientasi Provinsi ya tugas. selama 4 hari itu ya. Betul. Itu ngapain aja sih Mas Mbak kemarin? Kalau kemarin itu kan bunyi orientasi tugas ya di KPU Provinsi itu sebenarnya kan dari pusat RI itu karena mungkin apa namanya Indonesia kan luas kan jadi nggak mungkin ditemani satu di Jakarta kan jadi mungkin secara hybrid per provinsi gitu kan. Di situ itu kita dikenalin sama kayak apa namanya ini KPU itu seperti ini terus apa namanya kayak divisi bagian-bagiannya seperti apa aja terus bagian struktur KPU itu seperti apa aja terus sama apa sih namanya ya tusinya itu seperti apa aja kerjanya seperti apa gitu jadi kayak pengenalan lebih ke pengenalan KPU itu seperti apa jadi sebelum kita terjun langsung ke penempatan satuan kerja masing-masing itu kita udah ada gambaran gitu. Kita ini nanti di SK-nya kita SK-nya sebenarnya saya nih di keuangan umum logistik. Kemarin kan ada apa namanya pembekalan nih nih bagian keuangan umum dan logistik itu seperti ini. Berarti ketika saya diterjunkan langsung ke Purbalingga sini, aku udah ada bayangan nih. Jadi udah mempersiapkan diri gitu seperti itu. Gimana? Mbak Ganis kemarin ngapain aja tuh di KPU Provinsi? Sama ya. Betul. Kan kita sebelahan ya duduknya ya. Iya, sebelahan karena bagiannya per provinsi, per kabupaten. Gitu. Setelah dapat arahan dan pembekalan ya dari KPU RI. Langsung KPU RI. Betul. Udah dapet kan gambarannya gimana kerja di KPU gitu kan. Apalagi setelah tahu ternyata KPU kalau tahapan 1 minggu tetap masuk, tanggal merah tetap masuk gitu kan. 2359 lah. Iya, sampai 2359. Betul. Dan juga di KPU itu kan juga apalagi kalau tahapan logistik ya Mas Bayu ya. Itu kan kayak pendistribusian logistiknya kan udah harus sampai ke tempat yang terpencil, terus harus melewati gunung, harus menyeberangi sungai gitu. Betul. Gimana menurut Mas Bayu? Wah bakalan capek nih kerja di KPU gitu atau gimana? Kalau aku sendiri tuh lebih ke kayak wah kayaknya seru nih gitu. Soalnya kayak wah ini kayaknya ada sesuatu yang kayak baru gitu kan. Karena emang aku tuh kayak suka kayak sesuatu yang hal-hal baru menantang baru apa nih kegiatan apa nih baru gitu jadi kayak wah kayaknya seru sih gitu kan seru ya? semoga sih seru gitu kan gitu. Gimana kalau capek gitu nggak apa-apa? Kalau capek kan ya emang wajarnya kerja kan capek gitu kan jadi ya kalau capek sih ya wajar sih gitu aman gitu. Mbak Ganis siap berarti ini ya udah excited banget ya. Ya betul. Sekarang karena belum tahapan kan jadi mungkin masih mempersiapkan lah gitu. Mempersiapkan diri gitu sebelum nanti ke tahapan seperti itu. Siap ya 1 minggu berangkat, tanggal merah berangkat berarti siap. Boleh. Oke. Tadi Mas Bayu dari Subakul ya? Betul. Kira-kira apa nih Mas yang bisa diaplikasikan dari pekerjaan sebelumnya kan katanya Mas Bayu tadinya di swasta kan? Betul. Gimana nih masuk pool gitu? Apa kira-kira yang bisa diaplikasikan dari pekerjaan sebelumnya? Keuangan umum logistik itu mungkin kalau di swasta itu mungkin kayak seperti 2 departemen jadi satu seperti general affair itu kayak umum dan logistiknya satu keuangan itu bagian finance kan ya. Kalau aku mungkin kayak lebih apa namanya kan di KUL ini ternyata banyak banget aplikasinya kan ya. Nah mungkin aku bisa menerapkan di situ jadi kayak lebih memaksimalkan aplikasi yang sudah ada biar nanti kita kerjanya lebih efisien gitu. Jadi pelayanan ke publiknya pelayanan di kitanya juga gitu. Jadi lebih efisien seperti itu. Kalau Mbak Ganis gimana di teknis dan hukum ini ya? Gimana? Ada aplikasi dari
pekerjaan sebelumnya gitu, oh aku bisa menerapkan ini nih di KPU gitu. Kayaknya sih ini ya, kan kita kalau bekerja itu kan harus dari diri kita punya rasa integritas. Iya. Integritas itu kan kayak harus tanggung jawab, Hmm. jujur gitu kan. Dan mungkin itu bisa juga diterapin kalau menurut aku. Kayak bertanggung jawab, kayak misalkan kerja nih, nanti kan di KPU bakalan Sabtu Minggu, ya itu kan udah jadi tugas kita Iya, gitu betul. kan. Berarti kan kita harus tanggung jawab Sebagai nih, tanggung kayak jawab. gitu. Iya. Kalau menurut aku gitu sih. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya. Eh, Ini kalian pakai baju hitam putih ini sampai kapan kira-kira? Wah, kita baju hitam putih ini kalau kemarin dari Karo SDM ya, Karo SDM RI itu kita sampai pelantikan. Sampai Jadi pelantikan, jadi oke. pengangkatan jadi PNS. Jadi mungkin ya setahun, Sekitar 1 tahun ya. Tahun setahun depan hitam ya. putih seperti ini gitu. Udah punya berapa nih setelah hitam putih kayak gini berarti? Udah ada 4 setel deh. 4 setel. 4 setel, 4 setel. Mbak Denis juga 4 setel juga? Atau lebih 5 banyak? sih. Oh, 5. Oh, tiap hari ganti. Iya. Biasa ya. Cewek. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Denis. Sama-sama. Atas kesempatannya, atas waktunya. Ya, Selamat datang dan selamat bergabung di KPU. terima kasih Sama-sama. semua. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, demikian teman pemilih Dialektika episode kali ini bersama wajah baru dari KPU Kabupaten Purbalingga, Mas Bayu dan Mbak Denis. Doakan mereka sehat selalu dan betah di KPU. Sampai jumpa di Dialektika episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.